2 pekan terakhir stok vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Batam. Sejumlah pihak pun mempertanyakan alasan dibalik pelaksanaan vaksinasi berbayar. Selengkapnya kami bahas malam hari ini bersama Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Selamat. Berita soal vaksinasi yang membingungkan warga, ketidaksiapan dosis dari pemerintah, serta kebijakan yang kurang konsisten dan juga tidak sinkronnya antar lembaga menjadi permasalahan utama dari proses vaksinasi yang ada di Indonesia. Di sisi lain, di negara Belanda saat ini tingkat vaksinasi di sini sudah mencapai di atas 80%, di mana lebih dari 70% warganya sudah fully vaccinated atau menerima 2 dosis. Nah, seiring dengan peningkatan jumlah warga yang telah divaksin, pemerintah Belanda sedikit demi sedikit telah melonggarkan PSBB atau lockdown yang ada di negaranya. Sebagai contoh, semenjak 3 bulan yang lalu, ketika jumlah warga yang divaksin sudah lebih dari 60%, pemerintah Belanda telah melift semua restriction di semua tempat, termasuk seperti restoran, tempat hiburan, ataupun public places lainnya. Dan semua tempat ini sekarang sudah fully operated dan warga bisa beraktivitas kembali tanpa perlu menggunakan masker, kecuali di public transport. Jadinya di video channel Van3J kali ini, gue akan ngebahas bagaimana strategi pemerintah Belanda dalam menjalankan proses vaksinasinya, dan juga bagaimana program atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk mereka yang tidak ingin divaksin. Meskipun ada beberapa pengecualian sebelum gue menjelasin di mana ada beberapa faktor yang sangat menentukan tingkat efektivitas program vaksinasi di Belanda. Setidaknya ada 3 hal, di mana ketiga hal ini tidak dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Pertama yaitu sistem IKTP. Yang pertama yaitu sistem EKTP di Belanda yang sudah sangat efektif, di mana semua data warganya sudah terintegrasi antar lembaga pemerintah dan juga telah terdigitalisasi. Hal ini membuat pemerintah Belanda bisa menjadi sangat efektif dalam menciptakan strategi program vaksinasi yang efektif di negaranya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu jumlah penduduk Belanda yang jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia, yaitu hingga 2021 ada sekitar kurang lebih 17 juta jiwa dari populasi warga Belanda, dan kurang lebih seperti Jakarta lah. Dan yang ketiga yang tidak bisa kita pungkiri adalah duit, yaitu pemerintah Belanda mempunyai cukup modal dan juga pendanaan untuk menjamin setiap warganya dapat memiliki vaksin. Selain itu, hal ini juga membuat pemerintah Belanda bisa mereserve vaksin-vaksin yang dianggap paling efektif. Sebagai contoh seperti Pfizer atau Moderna dengan tingkat efektivitas di atas 90%. Nah, ketiga hal ini yang bisa dibilang tidak dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Setidaknya ada 4 vaksin yang di-approve atau digunakan di Belanda, yaitu AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan juga Janssen. Nah, untuk yang pertama yaitu AstraZeneca digunakan di awal tahun, di mana pada saat itu vaksin ini merupakan vaksin yang paling pertama ready gitu. Jadi banyak digunakan di awal tahun. Namun sekarang AstraZeneca sudah tidak digunakan lagi. Kemudian selain itu ada Janssen, di mana sebelumnya vaksin ini sempat dipromosikan ke anak-anak muda karena hanya membutuhkan 1 suntikan. Namun saat ini hanya Pfizer ataupun Moderna yang digunakan dan juga merupakan 2 vaksin yang paling banyak diregister di Belanda, seperti yang kalian lihat di tabel ini. Dan yang paling penting, vaksin di sini tuh semuanya gratis alias tidak dipungut biaya. Dan sebagai tambahan informasi, karena sudah tidak menggunakan AstraZeneca, pemerintah Belanda memutuskan untuk mendonasikan vaksin AstraZeneca, salah satunya paling banyak ke Indonesia. Yang kedua adalah sistem vaksinasi di Belanda sendiri yang bersifat satu pintu. Hal ini berarti di Belanda hanya pemerintah yang diperbolehkan untuk melakukan program vaksinasi melalui lembaganya yang disebut sebagai GGD. Nah, sebagai info, GGD ini sendiri dia kurang lebih seperti puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Nah, apabila misalkan kalian berhalangan hadir atau warga di sini misalkan ada yang disabilitas ataupun tidak dapat datang ke puskesmasnya itu sendiri, merekanya itu bisa melakukan vaksinasi melalui rumah sakit ataupun dokter pribadi yang di sini disebut sebagai GP atau General Practitioner.
Dan seperti yang kalian lihat di tabel ini, sekitar 84% warganya menerima vaksin dari GGD atau puskesmas, 6% dari hospital atau rumah sakit, dan juga 10% dari GP atau dokter pribadi. Nah, hal ini dilakukan pemerintah agar mereka memiliki semua data mengenai warga yang sudah divaksin dan juga yang belum divaksin, baik seperti umur dan juga di mana mereka tinggal. Kemudian yang berikutnya yaitu prioritas dari yang akan divaksin. Di Belanda sendiri sama seperti negara yang lain, untuk yang pertama diprioritaskan sebelumnya adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan seperti dokter, suster, atau mereka yang bekerja di rumah sakit. Kemudian yang kedua yaitu mereka yang memiliki penyakit bawaan atau termasuk dalam kelompok rentan seperti mereka yang memiliki penyakit asma ataupun diabetes type 2, mereka menjadi orang di prioritas kedua untuk vaksinasi di Belanda. Nah, kemudian yang ketiga ini merupakan yang paling menarik dan juga yang paling berbeda di pemerintah Belanda dibandingkan dengan negara lain, yaitu di sini prioritas vaksin itu dilakukan berdasarkan umur. Benar-benar berdasarkan umur gitu. Jadi mulai dari yang paling tua hingga yang paling muda. Jadi misalkan tidak peduli jabatan lo apa, pekerjaan lo apa, atau misalkan kalian orang Belanda asli ataupun pendatang seperti kita, tidak ada perbedaan. Jadi benar-benar kalian itu dipanggil berdasarkan umur. Sebagai contoh, kalau misalkan kalian lihat di data dari pemerintah, RIVM di sini bisa kalian lihat mereka yang mendapatkan vaksin untuk pertama kali yaitu mereka yang di atas 90 tahun yang sudah menerima vaksin semenjak bulan Januari kemarin. Sedangkan untuk umur 12 sampai 40 tahun baru mulai menerima vaksin sekitar bulan Juli. Kebijakan ini sendiri itu sebenarnya cukup kontroversi mengingat mereka yang usia 12 sampai 40 tahun itu justru merupakan mereka yang ada di usia produktif dan bisa dibilang paling membutuhkan vaksinnya itu sendiri ketimbang mereka yang sekarang sudah tidak di usia produktif atau pensiun. Meskipun kontroversi, di sisi positifnya yaitu hal ini membuat program vaksinasi di Belanda itu sangat-sangat teratur dan juga membuat kita jadi bisa lebih mengkalkulate kapan giliran kita kira-kira akan mendapatkan vaksin. Dan apabila sudah tiba giliran umur kita untuk divaksin alias kalau misalkan kita udah dapat undangan, proses pendaftaran vaksinasi di Belanda ini cukup mudah. Seperti yang gue jelasin di video sebelumnya, yaitu bisa dilakukan melalui telepon ataupun bisa mendaftar lewat internet melalui website resmi pemerintah. Dan ketika warga di sini mendaftar, itu sudah bisa dijadwalkan antara vaksin pertama dan juga vaksin kedua dan juga beserta lokasinya. Hal ini juga cukup efektif karena kalian sudah mengetahui secara pasti harinya dan juga jamnya. Sehingga ketika kalian datang, kalian sudah tidak perlu ngantri lagi. Jadi tinggal cukup untuk membawa suratnya dan bisa langsung divaksin. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya penumpukan warga atau kerumunan warga yang menumpuk seperti yang terjadi di Indonesia ataupun kasus-kasus seperti sudah datang tapi ternyata vaksinnya habis seperti itu. Meskipun sudah dilakukan secara efektif, hal ini tidak berarti pemerintah Belanda tidak memiliki tantangan tersendiri. Setidaknya saat ini ada 2 fokus grup yang menjadi tantangan terbesar dari pemerintah Belanda, yaitu yang pertama homeless people atau mereka yang bisa dibilang tidak memiliki rumah, tunawisma, dan juga tidak terregistrasi, sehingga agak sulit untuk dilacak oleh pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu mereka yang memang tidak ingin divaksin. Sehingga kita menuju ke pertanyaan yang paling besar, bahkan dengan semua fasilitas yang diberikan dan juga keefektivitas dari program vaksinasi pemerintah Belanda, apakah masih ada orang-orang yang nggak ingin divaksin di sini? Jawabannya, ya ternyata masih banyak warga di Belanda yang tidak ingin divaksin. Bahkan menurut data dari RIVM atau Dinas Kesehatan Belanda, saat ini tingkat keinginan untuk vaksinasi di Belanda yaitu sekitar 82%. Hal ini berarti ada sekitar 18% warga di Belanda yang tidak ingin divaksin. Dan 18% dari orang yang tidak ingin divaksin ini bisa dibagi menjadi 3 kategori yang paling besar. Yang pertama yaitu orang-orang yang bisa dibilang cenderung religius konservatif atau di Belanda sendiri ada daerah yang dikenal sebagai daerah Bible Belt. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini, itu
Daerah di kota-kota ini merupakan daerah di mana mereka yang cukup religius dan konservatif dan menjadi daerah yang paling rendah tingkat vaksinasinya dan mereka sendiri menjadi fokus dari pemerintah saat ini. Yang kedua yaitu mereka yang berada di usia muda yaitu sekitar 18 sampai 24 tahun. Ini adalah golongan dari anak-anak muda yang merasa mereka cukup sehat gitu sehingga tidak perlu atau doesn't really necessary untuk mendapatkan vaksinasi. Kemudian yang terakhir yaitu mereka yang berlatar belakang imigran gitu. Jadi tiga golongan ini merupakan mereka yang sampai sekarang masih cukup ragu-ragu atau tidak ingin divaksin. Kemudian jadinya solusi dari pemerintah itu seperti apa? Setidaknya ada dua langkah yang diambil pemerintah. Yang pertama itu dia melalui promosi. Jadi pemerintah Belanda itu dia menyediakan van atau mobil-mobil gede yang nanti mobilnya ini akan datang lebih seperti istilahnya jemput bola gitu ke daerah-daerah yang berdasarkan survei tingkat vaksinasinya itu paling rendah. Nantinya ketika mereka sampai di daerah-daerah ini, mereka akan keliling ke daerah-daerah di sana dan kemudian akan ngebuka stand ataupun booth yang tugasnya itu lebih seperti mengedukasi secara langsung warga-warga setempat gitu yang mungkin sebelumnya kurang mendapatkan akses informasi yang tepat mengenai program vaksinasi itu sendiri. Nantinya setelah mereka mengedukasi warga di sini tuh bisa langsung vaksinasi di mobil van tersebut karena udah ada petugas medis yang disediakan juga gitu loh. Sebagai tambahan juga, itu salah satu yang paling penting, mereka itu buka stand-nya, kemarin gue lihat ada di lumayan dekat dengan tempat ibadah. Mengingat sebagai faktor pertama, religious factor itu cukup mempengaruhi kelompok ini dan mempengaruhi keinginan mereka untuk divaksinasi gitu loh. Jadi mungkin ada alasan sendiri kenapa ditempatinnya itu di dekat-dekat tempat ibadah. Kemudian yang kedua itu dengan menggunakan lebih gue bilangnya seperti indirect force, di mana kalau misalkan kita di sini tuh udah divaksinasi di Eropa, nantinya akan ada barcode atau sertifikat yang didapatkan dan itu bisa di-download di aplikasi yang namanya Corona Check gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini tuh ada setelah kalian selesai vaksinasi, itu akan ada barcode yang bisa kalian terima gitu. Nah, barcode ini nantinya bisa digunakan untuk semua negara-negara di Eropa. Jadi ini sebagai salah satu syarat untuk traveling, sehingga kalau misalkan kalian udah vaksinasi, di sini udah nggak perlu PCR test lagi. Berhubung sekarang itu lagi summer holiday dan banyak mereka yang pengen vacation, itu jadinya banyak yang ingin vaksin karena mereka ingin liburan gitu. Dan kalau misalkan udah divaksin itu bisa lebih bebas untuk traveling keliling Eropa gitu. Jadi sekian informasi mengenai proses vaksinasi dan juga sistem vaksinasi di Belanda dari channel Van3G. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar dan akan coba gue jawab sebisanya. So jangan lupa juga subscribe dan like video ini serta jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau misalkan kalian rasa informasi ini bermanfaat. So I hope you enjoy this video and see you in the next video. Bye-bye.